pemaparannya Bapak Dr. Kompor. Selanjutnya untuk pemaparan materi kedua yaitu pemasaran gila marketing oleh Ibu Dr. Sri Rahayu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri Ibu Dr. Kompor dan Ibu pemateri Ibu Parita, calon dokter juga Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di sini, termasuk Bu Wulan, Bu Dr. Wulan, kemudian Bu Rika, Pak Putri, Pak Gunawan selaku Kaprodi, kemudian Bu Christine. Ya, nah, perkenalkan Ibu, nama saya Sri Rahayu. Kebetulan saya di sini juga sebagai dosen di SDI Mahardika. Dan tentunya tugas kami di sini, karena sesuai judul yang disampaikan di sini adalah gila marketing dalam berbisnis. Dan kebetulan memang tugas saya di SDI Mahardika, yaitu sebagai tim marketing dan dosen juga. Tetapi saya tidak hanya memberikan suatu teori saja di Mahardika, tetapi saya juga pelaku usaha. Sama seperti Bu Sumi, sama seperti Bu Firmi. Ya. Sehingga saya juga nantinya ikut sharing di sini, Bu. Seperti apa sih, bagaimana kita harus mengembangkan bisnis kita. Nah, sebelum masuk ke materi, kira-kira nantinya Ibu bisa memberikan suatu apa sih kendala-kendala. Nah, nantinya kita juga akan sharing di sini. Karena saat ini kita tidak hanya berpikir diri kita sendiri. Tentunya kita harus berpikir secara eksternal. Di dunia luar itu seperti apa sih kondisinya? Apalagi posisi di kita sendiri negara Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, kita ini masuk kategori yang paling rendah, khususnya di bidang bisnis. Ya, ya. Jadi sekilas kita melihat bahwa tadi sebelumnya next ya, jumlah pengusaha kita saat ini Bapak Ibu yang mas-mas ini calon pengusaha, maka kita masih posisi yang paling rendah dibandingkan negara lain. Sebenarnya peluang untuk berbisnis itu sangat besar sekali dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah maju, artinya Cina, Jepang, Korea, apalagi tetangga kita Malaysia ini sudah maju dengan besar. Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia ini harus iri, lihat mereka ini bisa maju, tetapi kenapa kita ini tidak? Nah, tentunya kita harus belajar di sini. Saat ini memang yang kita melihat atau yang kita amati memang kondisinya bahwa industri-industri atau industri yang saat ini dilakukan masih sifatnya konvensional, masih sifatnya sederhana. Nah, kalau kita ingin mengejar seperti negara-negara yang lain, makanya kita harus berilmu di sini. Ya. Next. Nah, kalau kita lihat kategori bisnis, Ibu-ibu ya, posisi saat ini untuk ya artinya bisnis yang besar-besar itu hanya sekian persen saja, 0,01% yang sudah sukses. Kemudian kalau dilihat dari usaha mikro seperti Bapak Ibu atau yang seperti yang kita bina saat ini memang 95%. Sehingga variannya cukup tinggi, range-nya cukup tinggi untuk menjadi sukses, dan itu merupakan suatu kesempatan untuk bagaimana kita bisa menjadi top usaha yang besar. Next.
Kalau boleh tahu, Bapak Ibu, omset yang saat ini yang Bapak Ibu dapatkan berapa? Nah, ya. Karena kita harus hati-hati di sini, Bu. Peluang bisnis itu seperti bis. Selalu ada bis lain yang akan datang. Jadi jangan terlena. Ibu, sekarang saya sudah cukup ini saja. Yang penting saya sudah bisa menghidupi keluarga saya. Selesai. Karena nanti ada bis yang akan datang lebih maju, lebih gesit, dan lebih selektif. Nah, jadi saya rasa Bapak Ibu atau calon-calon pengusaha di sini harus tetap waspada dengan adanya bis yang baru. Karena kalau tidak berpikir seperti itu, pasti akan ketinggalan. Ya, jadi itu harus benar-benar disiapkan mulai sejak dini. Next. Nah, saya rasa kalau berbicara tentang bisnis, saya sudah tidak memberikan pemaparan lagi karena Bapak Ibu di sini juga sudah pelaku bisnis, tetapi kita coba untuk memantapkan lagi. Tentunya apa yang harus dilakukan tadi meminimalkan resiko. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Pompong, resiko-resiko apa saja yang harus diamati ya. Kita bisa melihat sekitarnya. Tadi kita melihat bahwa risiko tentang sumber daya manusia atau karyawan, Bapak Ibu. Artinya bagaimana kita menghindari kecelakaan. Nah, itu harus kita siapkan secara preventif di sini. Next. Definisi wirausaha tentunya ya kita pasti ingin menginginkan untung ya, tetapi untung itu kita harus juga paham untung yang seperti apa yang harus kita ambil. Harus ada visi misi, harus ada target. Kalau tidak ada target ya tadi sepakat bahwa bis lain yang akan melaju lebih cepat ya. Next. Nah, berbicara tentang usaha kecil, saya aja ya. Bisa, Bu? Enggak, Bu. Ya. Enggak apa-apa, Bu. Nah, sama seperti Bapak Ibu saat ini ada industri-industri kecil, ada dagang bakso, bisa. Kemudian membuat es buah, bisa. Jualan sembako, mie ayam, bisa. Tetapi jadi ilmu pasti juga akan lewat di sini. Dan tadi tidak perlu pelatihan, hanya dievaluasi, evaluasi. Tapi berbeda dengan kalau kita punya target. Nah, target apa? Saya harus punya, kalau dagang bakso harus punya 10 cabang. Otomatis berbeda satu cabang, profitnya berapa? Katakanlah satu cabang profitnya hanya 10 juta. Tetapi kalau kita punya 10 cabang, 10 dikalikan 10, 100 juta. Maka sudah berbeda, itu namanya bisnis. Begitu juga kalau kita dagang es. Es teh itu sederhana, hanya jualan air dikasih teh, selesai. Tapi kalau kita kelola sampai kita seperti teh Indonesia, itu sudah berbeda lagi. Keuntungannya sudah berbeda. Tetapi untuk menggapai sampai 20 toko, maka harus ada namanya ilmu manajemen. Nah, jadi saya rasa di sini Ibu harus mendapatkan suatu ilmu bagaimana jualan, bagaimana mengelola SDM, bagaimana mengelola keuangan. Saya rasa tadi sekilas saya melihat bahwa Ibu sudah berpakar atau sudah ahli dalam jualan sampai Ibu tidak bisa memenuhi pesanan-pesanan. Tetapi itu suatu masalah sebenarnya yang harus dicari jawabannya. Karena apa? Harusnya saya kalau bisa menjawab masalah tersebut, ya tentunya saya nanti akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal, tidak hanya 10 juta. Kalau bisa saya harus mendapatkan 100 juta, tapi saya tidak ngapa-ngapain, namanya passive income. Duduk, tapi saya dapat 100 juta bagaimana? Karena apa? Pasar sudah ada, tapi kendalanya adalah tadi, manajemen ada ilmu marketing. Saya rasa Ibu tadi sudah berbicara marketing, jualannya sudah ahli. Tetapi menurut saya ahlinya hanya sebagai pemberian, tapi tidak berjualan langsung. Artinya ada yang datang, pulaan, selesai. Tetapi kalau bisa Ibu jalan dua-duanya, kenapa enggak? Reseller dapat, jualan juga dapat. Berarti kan ada double keuntungan.
Kalau double keuntungan ya pasti lebih enak daripada satu keuntungan. Nah, jadi itu yang harus Ibu perhatikan di sini. Karena apa? Kita nanti akan sudah mulai tidak produktif lagi karena usia kita ya, tapi ini tetap tumbuh seperti Ciputra. Walaupun Pak Ciputra sudah meninggal, tapi polanya kemana-mana. Berarti manajemennya yang bagus. Targetnya adalah seperti itu, ilmu manajemen. Next. Ini next. Ya. Jadi saat ini kalau dilihat Ibu itu di tipe menang. Karena ada tipe pengusaha itu 1M, 2M, dan 3M. Artinya 1M itu Mi. Sama seperti kita ini kategori pengusaha semuanya Bu, satu ruangan ini. Tapi berbeda-beda. Karyawan itu pengusaha, pegawai itu pengusaha, tapi tingkatannya masih 1M. Hanya mempromosikan dirinya sendiri. Tidak ada alat yang membantu. Kalau kinerja bagus ya naik jabatan. Karirnya berkembang, itu Mi. Tetapi kalau 2M, Me and Material, alat dan diri saya, itu pengusaha juga. Contohnya apa? Pedagang bakso, gerobak, dan dirinya sendiri. Kemudian dokter, dirinya dan alatnya. Begitu juga penyanyi. Penyanyi adalah mic dan suaranya. Jadi pengusahanya dua itu saja. Tetapi yang kami harapkan di posisi Ibu adalah 3M. Me, dirinya juga pengusaha, ada alatnya dan ada ilmunya. Nah, ilmu tadi itulah yang harus kita gali, Ibu-ibu ya. Artinya apa? Yaitu tadi, bagaimana kita mengelola SDM. Tadi ada singkat bahwa saya ini tidak bisa mengelola SDM. Karena apa? Pesanan saya banyak, tetapi yang bagian menggoreng tidak ada. Nah, tentunya hal semacam itu harus ada terus. Kalau kita targetnya seperti perusahaan besar. Perusahaan besar aja bisa. Kenapa kita harus tidak bisa seperti itu? Sama seperti saya juga pengalaman memang pernah dibodohi oleh SDM. Artinya saya jualan teh, justru saya mendapatkan hadiah daripada dia. Ternyata ya namanya usaha itu kan pasti ada resiko. Nah, dari situlah saya jadi belajar. Oh, ternyata kita harus paham tentang ilmu loyalitas SDM. Bagaimana kita menciptakan bahwa saya nggak bekerja, tapi dia masih bekerja. Nah, jadi itu yang harus digali. Kira-kira solusinya bagaimana kalau seperti itu? Karena saya juga pengalaman sebagai karyawan, Bu. Menurut saya, kalau misalkan Ibu sudah produksi, kemudian berhenti, harusnya mendapatkan keuangan atau mendapatkan keuntungan, profit, tapi berhenti sehingga tidak dapat profit. Maka saran saya adalah itu tadi, berbagi profit. Berbagi profit artinya kalau misalkan dalam satu kali produksi, satu keranjang, Ibu mendapatkan hasil profit atau laba 100.000. Nah, daripada saya tidak dapat 100.000, lebih baik saya bagi dengan penggoreng saya. Gimana kalau kita, kamu yang 25, saya yang 75. Nah, akhirnya dia semangat Bu di situ. Itulah prinsip kita untuk membangun SDM. Sama seperti saya, kalau di Mardika, Bapak kaya, saya juga harus kaya. Jangan sampai Bapak kaya, saya nggak kaya. Ya pasti saya nggak mau karena saya punya kompetensi di sini. Seperti itu Bu. Jadi kalau Ibu, walaupun saat ini Ibu berproses terus-menerus, silakan, nggak apa-apa, itu kan masih ada proses. Tetapi kalau misalkan vakum tidak proses, katakanlah tadi menjelang Lebaran, nah Lebaran ini kan banyak pesanan, tetapi Ibu tidak ada SDM untuk menggoreng, bagian menggoreng. Nah tentunya di sini harus jalan terus, kompor itu harus menyala terus. Nah caranya bagaimana? Yaitu tadi kita bagi sharing profit. Solusinya seperti itu. Sehingga apa? Nanti akan menanyakan lagi, kapan ada orderan, kapan ada orderan. Kalau sudah seperti itu, berarti loyalitas akan dibangun. Tapi tidak di sisi hanya berbagi insentif saja. Saya rasa kita sebagai staf Mardika di sini kadang-kadang kita diberikan suatu reward. Reward itu berupa refreshing. Ya, kadang-kadang kita diajak makan bareng. Itu salah satu cara membangun SDM supaya loyal, membangun karyawan supaya tidak aras-arasan. Ya tentunya kalau biasanya saya 1 bulan dapat 4 juta dari Bu Firmin, tapi karena saya nggak ini,
waduh akhirnya saya nggak dapat apa-apa. Langsung aja diberi penalti. Artinya kalau misalkan ini nggak masuk ya langsung dipotong karena itu suatu apa akan terasa seperti itu sehingga nanti semangat kerjanya akan semakin meningkat. Saya rasa di situ itu untuk meningkatkan rasa loyalitas SDM. Baik. Nah ini salah satu contoh dan saya rasa next saja. Nah ini saran saja masukan dari saya itu karena kan di kampung tersebut itu kan semuanya keripik tempe. Ya. Kenapa harus keripik tempe? Kenapa tidak membuat suatu varian produk baru? Karena kan kalau suatu produk baru itu kan suatu permintaan pasar. Permintaan pasar kalau ingin mendapatkan suatu laba yang lebih tinggi lagi, ya tentunya Bapak Ibu ya harus menggali suatu varian-varian produk di sini. Karena saya sendiri, mohon maaf ya Bu, kalau berbicara tentang keripik tempe, saya ini memang kurang suka keripik, mohon maaf, keripik tempe karena berupa camilan. Tetapi kalau sudah berbicara tentang kerupuk, nah ini sudah berbeda lagi. Kerupuk bawang taburan tempe. Nah ini sudah berbeda. Karena apa? Pasti kalau kita ngomong camilan hanya sekedarnya saja untuk camilan. Tetapi kalau sudah ngomong kerupuk biasanya penyanding untuk makan. Makan siang pakai kerupuk, kalau nggak ada pakai kerupuk rasanya nggak meriah. Dan berarti itu suatu tambahan baru. Artinya Ibu subsidi silang untuk mendapatkan profit. Namanya dalam marketing Ibu. Artinya kalau kita bisa 10 juta, kenapa harus 10 juta? Ya harus 100 juta. Nah, jadi harus menilai pekerjaan kita seperti itu. Semuanya yang dipikirkan kita adalah uang, dan kalau bisa kerja 24 jam. Nah, ini konsep kita gila marketing seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ilmunya bisa tersalurkan ke industri-industri yang mungkin ini suatu clue atau suatu kata kunci yang lainnya mungkin tidak ada ilmu seperti ini. Barangkali Ibu mencoba serius untuk ilmu ini ya bagus gitu ya untuk dicoba. Saya rasa itu. Nah ini contoh ini nilai value Ibu ya, artinya dari bahan yang dasar kedelai atau kopi bisa jadikan nilai value yang lebih tinggi. Ya. Nah ini kalau dari kedelai nanti Ibu bisa mengubah varian produk, bisa jadi susu kedelai, kemudian jadi keripik tempe atau kerupuk tempe. Yaitu untuk menambah, tidak hanya Ibu sudah fokus di sini, tapi putra Ibu, anak Ibu harus membangun pasar lagi, membangun pengusaha lagi, supaya nanti subsidi silang kalau ini bisnya agak lambat, ada bis baru, seperti itu. Ya. Saya rasa itu ya dari saya. Bapak Ibu, tadi mengenai cara marketing yang handal, ya saya rasa Ibu sudah handal juga karena target pasar sudah mencukupi, merasa puas, tapi kalau saya tidak puas di situ, ya, karena harus lebih lagi. Ya itu saja. Kira-kira ada yang mau disampaikan Ibu mengenai proses marketing atau jualan? Tadi ini sekilas saya melihat PPTP. Ini nilai gizi sudah oke, kemudian penjelasan sudah oke, manfaatnya sudah oke, kode produksi sudah oke, expired sudah ada, apalagi kira-kira halal juga sudah ada, level halal, rasa-rasa juga sudah ada, rincian bahan, komposisi sudah ada. Yang masih bikin saya agak kurang itu adalah mereknya. Karena kalau kita hanya berbicara keripik tempe, semuanya keripik tempe. Tetapi harus ada khusus nama yang bikin tertarik, namanya tagline. Merek yang mudah diingat. Ini harus membuat merek itu. Jadi awal sekali kita kalau produksi harus merek apa yang harus menjadi suatu daya tarik di sini. Kira-kira misalkan renyah keripik tempe atau namanya ibu siapa yang menarik, diambil petikannya saja. Soto Pak Sadi, nah itu sudah terkenal. Soto Pak Sadi walaupun sederhana, tetapi kalau sudah ngomong Pak Sadi, sotonya enak. Sama seperti keripik tempe banyak, tetapi kalau kita sudah ngomong keripik tempe Bu Sumi, ya sudah berbeda. Tapi kan nanti kita buat kata Bu Suminya menjadi bagus supaya diingat. Ya itu namanya promosi Ibu. Karena kalau saat ini kita harus pandai-pandai promosi. Ya.
Saya rasa itu mungkin tambahannya. Ada yang mau disampaikan Ibu? Silakan yang Ibu apabila ada pertanyaan. Ya, tadi mengenai SDM itu tadi Bu dicoba. Siapa tahu satu memang harus ada loyalitas dengan SDM. Tetapi kalau memang sudah pikirannya mempunyai tadi ada rasa loyal, Ibu terutama yang bagian penggorengan itu harus diganti. Bagaimana kalau kita sharing? Daripada tidak dapat profit, daripada ditinggalkan customer itu kan sayang. Ibu semakin meninggalkan terus, ada rasa customer tersebut akan jenuh. Percuma beli di sini selalu kurang, selalu tidak ada. Akan mencoba untuk ke tempat yang lain. Nah, itu kalau sudah seperti itu berkelanjutan, bisa jadi rasa loyalitas dari konsumen akan berubah. Begitu juga dengan rasa ya Bu ya, saya mengenai rasa-rasa kalau bisa yang konsisten seperti itu. Ya. Saya rasa itu saja dari saya. Ya, terima kasih.